Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad khatamul anbiya wa imamul muttaqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala wa'dika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma taqabbal minna salihah a'malina. Para bapak, para ibu, saudara sekalian, jamaah salat subuh, a'azakumullah. Mudah-mudahan Allah muliakan dan yang kami hormati. Pada pagi hari ini, sebagai penegas dari perkara yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Mi'raj, yaitu kemarin ancaman bagi mereka-mereka yang sudah sampai kewajiban untuk as-sadaqat, sedekah al-wajibah, sedekah yang wajib itu zakat mal. Seperti itu dahsyatnya, bahkan para bapak, para ibu, kalau googling secara mudahnya atau menelaah kitab Al-Kabair, kita sangat miris, ngeri. Harta yang dikumpul-kumpulkan ketika di dunia itu, di akhirat berubah menjadi ular. Al-Aqra, ular itu tidak hanya satu kepala, kepalanya botak karena panasnya bisa mengejar-ngejar, melilit dan menggigit mereka yang tidak menunaikan kewajiban haknya Islam di dalam harta. Terlebih lagi, coba kita hayati, kita ini kan semua akan kembali kepada Allah. Yang namanya mati itu sudah bukan perkara baru. Orang sakaratul maut itu Allah display peristiwa setiap manusia saat sakaratul maut, perpindahan alam dari dunia menuju alam akhirat, gerbangnya adalah nanti alam kubur itu didisplay, direkod oleh Allah di dalam surat yang sering dibaca oleh imam kita. Itu kami ingatkan, coba itu biar hati kita tambah lembut menghadapi hari-hari ke depan ini, kita juga tidak goncang. Yaitu Allah sebutkan peristiwa saat akhir perjalanan hidup manusia, sakaratul maut, berarti mau lepasnya nyawa, kemudian masuk alam ghaib lewat kematian itu. Apa coba Allah sebutkan?
Surat Al-Munafikun itu, akhir ayat surat Al-Munafikun kalau kita merenung-renung, itu maksud kami agar kita tidak mendewakan dan mengagung-agungkan, menenteramkan hati kita dengan yang nyata ini. Kalau dasar iman yang sangat pokok terhadap alam gaib, akhirat, kebangkitan, dan kembali kita nanti akan ke sana itu, Allah ingatkan setiap manusia ketika mau meninggal itu, jadi seluruh harta yang mereka kumpulkan yang sampai dia bakhil, pelit untuk dirinya sendiri, mengobati dirinya kan sampai keberatan itu, apalagi kok terus ringan dilempar ke depan, samping kiri, samping kanan, dilempar belakang untuk Islam tadi itu. Maksud kami sentuh, Allah sebutkan setiap orang sakaratul maut, orang-orang sudah mau meninggal itu apa yang diucapkan? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Apa coba? Minta apa? Ya Allah, tolong tangguhkan sebentar saja ya Allah, beberapa menit saja, sudah tangguhkan beberapa menit, saya jangan engkau matikan ya Allah. Itu yang diminta apa? Apa minta gadu-gadu, minta makanan yang enak, minta traveling, pengen pergi dulu sebentar ke sana ke situ? Tidak ada yang diminta ketika sakaratul maut kecuali apa coba? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, apa? Fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Coba, ketika sakaratul maut naza, orang mau lepas ruhnya, karena dimensi kita ini di samping jasad yang kelihatan ini ada ruh yang Allah tiupkan ke dalam tubuh kita. Ketika mau lepasnya ruh itu, seluruh manusia Allah abadikan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tangguhkanlah sebentar saja, tangguhkan sebentar ya Allah, beberapa menit saja, jangan langsung engkau cabut nyawaku. Yang diminta bukan nasi ini nasi itu, minta gado-gado, minta pergi dulu ke siapa, tak. Tapi yang diminta fa'asaddaqa, pakai penegasan, benar-benar aku ingin sedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh, orang yang ahli taat. Mari, ini kan akan kita tapai semua kita akan melalui fase itu sebelum kembali kepada Allah, yaitu lewat sakaratul maut. Itu semuanya minta begitu, fa'asaddaqa, aku akan sedekahkan seluruh yang aku miliki. Mari, itu maksud kami, sekecil apapun cukuplah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu, itu kita sampai hati kita toh, jangan sampai lepas dari kejujuran dan niat kita kepada Allah. Karena niat saja di dalam hati sebuah kebaikan itu sudah dicatat oleh Allah sebagaimana niat buruk, sifat lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina, itu dimaafkan oleh Allah dalam akhir surat Al-Baqarah itu. Nah, ketika sakaratul maut seperti itu, yang diminta setiap manusia itu tangguhkan dulu sebentar, akan aku sedekahkan yang aku miliki ini. Itu nanti. Lah, hari ini kok tidak kita kunyah, kita kaji, kita renung-renungkan ayat yang terus melintas yang sering dibaca oleh imam kita, yaitu surat Al-Munafikun itu. Itulah antitesa. Makanya ini perkara sebuah masalah yang para sahabat itu sudah, sahabat Rasulullah SAW secara umum, mereka sudah lulus hingga akhirnya 23 tahun saja dunia itu dimenangkan dan dipegangkan kepada Rasulullah dan sahabatnya menguasai dunia dari masa yang penuh jahiliyah. Karena ujian itu lulus gitu. Makanya antitesa terhadap penyakit ini mewabah penyakit yang sudah akut di dalam hati terhadap urusan itu mentok. Antitesanya begini, kami bawakan perkataannya Ali bin Abi Thalib biar nanti ada gambaran
kita menatapi beberapa hari ke depan pada fase-fase yang seperti ini, kita tidak goncang. Artinya pendekatan secara jiwa, di samping tentunya prosedur kesehatan kita ikuti, ya jangan ngawur. Prosedur kesehatan, petunjuk-petunjuk dari dinas kesehatan, para dokter kita tapai dengan benar, tapi juga tidak kalah pentingnya, maksud kami, pendekatan secara maknawiyat, secara jiwa, sebagaimana Imam Ibnul Qayyim itu ungkapkan. Itu ada perkataan beliau di dalam kitab Zadul Ma'ad, wa min a'dhamil ilajil mardu, di antara terapi bagi orang yang sakit atau menghadapi suasana-suasana yang kritis, sebagainya, itu khususnya orang yang sakit, harusnya penghayatan dia itu banyak melakukan kebaikan, fi'lul khairat, banyak melakukan ketaatan, al-ihsan, zikir, ad-du'a, zikrullahnya dikuatkan terus malah, kemudian juga doa, kemudian tadarru' wa ibtighal ilallah wa taubah. Tadarru', merasa hina, sudah tidak ada nilainya, rendah dirinya, tidak punya daya dan kekuatan, kemudian dia semakin bertaubat, mendekatkan kepada Allah, mendekatkan kepada Allah, itu dia akan tegar menghadapi kehidupan yang menggoncang dirinya dari berbagai dimensi. Itu maksud kami pendekatan secara maknawiyat, pendekatan secara rohaniyah, di samping pendekatan medis, maksud kami tadi prosedur itu kita ikuti. Termasuk juga antitesa. Kenapa mereka berteriak, setiap negara-negara kafir itu berteriak dengan dahsyatnya fenomena alam seperti ini. Jiwa mereka rapuh, jiwa mereka lemah, mereka pelaku maksiat, maka sangat mudah goncang. La ahlul iman diberi oleh Allah kekuatan seperti itu, melakukan pendekatan-pendekatan menghadapi masa-masa yang sangat kritis, membuat orang stres, mentalnya jatuh, lemah dan sebagainya. Hendaklah banyak melakukan ketaatan, banyak zikir, banyak berdoa, tadarruk, mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat, bermuhasabah. Itu satu perkataan yang sangat menarik dari Ali bin Abi Thalib ini, para bapak. Qala Ali radhiyallahu anhu, di antara makhluk-makhluk Allah ini, makhluk Allah itu tidak hanya manusia, dari golongan jin, dari manusia, ataupun makhluk-makhluk Allah yang ghairu akil, yang tidak berakal, itu berdialog. Besi ini, betapapun ini Ali, maksud kami itu Ali kan termasuk salah satu sunnah wa sunnah addu alaiha bin nawajid, itu pegang erat jalan hidup, contoh hidupnya, wa sunnatu al khulafaur rasyidin al mahdiin, pegang erat jalan hidupnya, yaitu khalifah ar-rasyidah, yaitu 4 khalifah yang dibimbing oleh Allah, termasuk sahabat Ali radhiyallahu anhu. Nah, perkataannya bisa kita ambil, kita jadikan dalil. Apalagi beliau sudah dijamin masuk surga, sudah meninggal. Itu sudah meninggal itu kan berarti sudah selamat dari fitnah dunia. Jadi enggak berbulak-balik hatinya, itu sudah lulus, Bang, sudah meninggal. Kalau kita menjadikan figur orang yang masih hidup, itu resistensinya sebagaimana resistensinya wabah kayak begini. Artinya belum lepas dari fitnah. Tapi kalau jelas sudah meninggal, para salafus saleh itu tampak sudah selamat dari fitnah. Lah Ali berkata begini, tadi besi itu berkata, makhluk Allah yang bernama besi, dia merasa akulah makhluk Allah satu-satunya yang paling kuat. Aku makhluk Allah yang paling kuat di muka bumi. Tidak ada kekuatan makhluk Allah mengalahkan kekuatanku. Akhirnya perasaan sombong dan besarnya apa yang diungkapkan, dibahasakan oleh besi itu, merasa satu-satunya makhluk Allah yang terkuat, ditepis oleh makhluk Allah yang lain. Api, bukan engkau,
Aku bisa meluluh lantakkan kamu dalam beberapa derajat Celcius. Panasnya api itu bisa meluluh lantakkan kekuatan besi. Walaupun kokohnya itu bisa menghancurkan gunung, menghancurkan berbagai makhluk Allah yang lain. Tapi api, akal kita bisa nyambung. Api bisa meluluh lantakkan besi. Akhirnya perasaan yang besar pada api itu pun juga tertepis oleh makhluk Allah yang lain. Makhluk Allah yang lain apa? Air. Panasnya api yang bisa meluluh lantakkan besi, besarnya api, perasaan seperti itu dikalahkan oleh makhluk Allah yang bernama air. Air yang seperti itu bisa memadamkan betapapun panasnya api kayak apa kobarannya. Bisa menghempas berbagai kekuatan hingga akhirnya meluluh lantakkan sekelilingnya dalam radius beratus-ratus kilo. Kalau itu tsunami, api pun bisa dikalahkan. Hingga kekuatan air itu tertepis lagi oleh makhluk Allah yang namanya adalah angin. Kekuatan angin yang menggoncang air mengikuti irama dan arahnya air, maka arahnya air itu diterpa dan dihempas oleh kekuatan angin itu hingga akhirnya bisa meluluh lantakkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Nah, dari situ angin merasa ada kekuatan yang paling super dari makhluk Allah, tapi bisa dikalahkan lagi daripada makhluk yang lain. Berupa apa? Angin itu masih dikalahkan oleh perasaan dan sifat menidurkan hamba manusia. Maka disitulah ada kisah, walaupun sebagai pameo, itu kisah kekuatan angin yang terendah pun, maksud kami angin yang terendah, angin yang sepoi-poi ketika menerpa dan menghempas kera atau monyet yang sedang memegang erat pohon itu justru yang menidurkan kera yang sedang memegang pohon. Angin yang besar tornado kayak pun tidak bisa menghempas, karena semakin besar terpaan angin, keranya semakin megang erat. Tapi ketika angin yang sepoi-poi itu, angin itu masih dikalahkan oleh makhluk Allah yang berupa punya sifat menidurkan, sifat tidur yang Allah berikan kepada manusia, sehingga orang bisa tidur. Akhirnya kera itu terjatuh karena tidur, ngantuk. Itu nggak terasa, kalah, angin pun nggak bisa menerpa manusia. Nah, sifat tidur, ngantuk kemudian bisa tertidur itu pun masih dikalahkan oleh makhluk Allah yang lain. Berupa apa? Sifat hamun. Sifat hamun. Hamun itu sifat goncang, sifat duka, sedih. Dia stres menghadapi problema, informasi, dan masa itu bingung. Itu namanya sifat gundah. Apalagi dalam titik tertentu, ketika orang punya masalah yang sangat dahsyat yang harus dia selesaikan, dia tidak akan bisa tidur ketika urusan yang sangat berat itu menerpa dirinya. Kuatnya manusia kayak apapun, ketika dihadapkan masalah yang sampai kok laki-laki itu meneteskan air mata nangis, seperti Presiden Italia itu berarti di hadapan dirinya masalah yang sangat besar, karena penduduknya meninggal dalam waktu yang sangat singkat sebegitu banyaknya, sampai nangis. Gak mungkin tidur dengan nyenyak, apalagi masalah yang sangat besar dihadapi. Sifat hamun, gundah, resah itu menjadikan orang tidak bisa tidur. Lah, sifat hamun ada perasaan aku yang paling kuat. Kalau begitu ditepis lagi oleh Allah, yaitu sifat gundah dan resah itu pun dikalahkan oleh Allah, yaitu berupa zikrullah, berupa zikrullah, berupa zikir kepada Allah. Itu yang membuat sirna, yang membuat hilang resah, gundah, dan
susahnya hati ketika seseorang itu ada kekuatan hati, kekuatan jiwa untuk muqbilan ilallahi azza wa jalla bi dzikrillah. Diarahkan duduknya, berdirinya, aktivitasnya, jalannya, kegiatannya, pokoknya lillah. Kalau dia jujur seperti itu, pasti kekuatan zikirnya kuat, sudah nilainya pahala, dia akan optimis menghadapi apapun. Sampai tuh mau gantung, tiang gantung itu sudah dilingkarkan ke lehernya Sayyid Qutb dengan kalimat la ilaha illallah, masih didatangi oleh orang-orang Al-Guju atau ulama yang menjilat kepada Jamal Abdul Nasir Mesir saat itu, ucapkan la ilaha illallah. Ndak mau. Aku sebelum kau perintahkan sudah mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah yang aku ucapkan justru la ilaha illallah yang membawa kematianku dengan husnul khotimah. Sebagaimana engkau mengucapkan la ilaha illallah, engkau mendapatkan nasi dan roti dari bos-bos majikan kamu. Itu mau sakaratul maut, mau digantung, menghadapi kematian pun ringan karena kekuatan jiwanya. Divonis mati itu malah bangga dan takbir, yang seluruh orang-orang kafir Australia saat itu geram. Coba vonis mati, jenderal perwira yang tinggi jabatannya divonis mati, langsung ingslep dari kursi persidangan, pingsan. Itu yang mempengaruhi apa? Kekuatan jiwa diisi dengan zikir menatap Allah atau dia zikrud dunya. Nah, itulah ternyata Ali bin Abi Thalib menyimpulkan dari seluruh kekuatan-kekuatan makhluk Allah tadi, semuanya bisa dikalahkan dengan zikrullah. Zikir kepada Allah itulah yang mengalahkan seluruh makhluk Allah. Itu. Dan ini sebuah antitesa secara khusus. Maknawiyat kekuatan jiwa kita menghadapi masa-masa yang kritis seperti ini ke depan. Kekuatan zikirnya kepada Allah dikuatkan. Oleh karena itu kami hubungkan sebagai penegas Masian, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan kepada beliau ketika mi'rajnya itu di langit yang ketujuh. Nabi Ibrahim itu ada hubungan secara khusus dengan syariat kita, maka kita pun kan mendoakan setiap tasyahud itu. Sampai Nabi Ibrahim pun pesan-pesan, wasiatkan salam kepada umatmu, dan aku pesankan agar umatmu itu banyak mengucapkan kalimat dalam hadis yang sahih riwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini sahih, kemudian Syekh Albani juga mensahihkan. Afdalul kalam, sebaik-baik kalam ucapan itu adalah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar setelah Al-Quran. Dan ini lafaz-lafaz dari Al-Quran semua. Maksud kami, kalau dihubungkan dengan mi'rajnya Nabi pun sampai diwasiati oleh Nabi Ibrahim, Nabi kita, agar sampaikan kepada umatmu, perbanyak itu laqad gharastum nakhlan fil jannah. Kalau lisan kamu keluar dari lisan itu banyak zikirnya, apalagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sesuatu yang sangat ringan, tanpa modal, kapanpun waktunya dan dimanapun dia berada. Artinya tentunya di tempat-tempat seperti bukan di hamam, itu kita bisa dibantu dengan lisan kita itu untuk banyak muwajjah, menghadirkan dan mengarahkan hati kita ini kepada Allah. Ini antitesa untuk mengokohkan jiwa kita. Itu makanya Nabi sabdakan wasiat dari Nabi Ibrahim ketika ketemu di langit yang ketujuh sebelum naik lagi ke Sidratul Muntaha itu adalah kekuatan zikir secara umum, secara khusus lafadz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah afdalul kalam. Satu lafadz itu berarti engkau telah menanam satu pohon di surga. Laqad gharastum, sungguh kau telah menanamkan pohon yang lebat, siap panen kurmanya di surga. Itu ahlul iman. Nah begitu.
Ini antitesa maksud kami untuk menegaskan agar kita tidak bimbang, tidak goncang, sebagaimana ya sangat wajar maksud kami kalau perkara ini justru kantong-kantongnya orang-orang negeri yang musuh Islam dan mudah-mudahan dibinasakan agar kehidupan bermasyarakat yang beradab, kemudian kehidupan di dunia ini ya amanlah kalau para pelaku maksiat dan pendosa itu dilibas oleh Allah. Pelaku maksiat dan orang kafir tentunya kita maksud kami, termasuk kantong Israel, negeri yang sangat kecil di tengah-tengah negeri Jazirah Arab itu juga dihabiskan oleh Allah. Nah, itu karena jiwanya sangat rapuh, tidak ada kekuatan jiwa, akhirnya resistensinya terhadap sebuah bala sangat rentan secara fisik itu tadi. Makanya para bapak, hal ini kami tegaskan karena sangat penting mengingat gini, ada satu faedah, seluruh jami'un ma syuri'at fil Islam, jami'ul ibadat ma syuri'at illa li iqamati dzikrillah. Seluruh syariat ibadah yang mahdoh, seluruh syariat itu tidaklah disyariatkan, seluruh ibadah itu disyariatkan kecuali sebenarnya tujuannya untuk menegakkan zikir dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu ya, berbanding dengan kekuatan zikirnya itu seluruh ibadah, jami'ul ibadat ma syuri'at illa li iqamati dzikrillah. Coba dengan renungkan, misalkan sholat kita syahadat, sudah mengucapkan syahadat kita Islam alul iman, jadi haram terjaganya darah kita, kehormatan kita, harta kita karena kita punya Islam dan iman. Maka jangan suka mencabik-cabik kehormatan orang lain, kita terjaga oleh Islam kita, syahadat kita itu. Terus ibadah sholat, coba apakah sama orang yang di shaf yang pertama ini ketika sholat subuh pahalanya nanti di sisi Allah? Apakah sama ketika di shaf yang kedua? Apakah sama seluruh orang yang sholat subuh kita hadir seperti ini? Tidak. Walaupun takbirnya sama, imamnya satu, takbirnya serentak, shafnya bahkan sama, di shaf yang pertama, di shaf yang kedua, masjidnya satu, tapi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh malaikat itu tidak sama di sisi Allah berbanding dengan zikrullahnya ketika takbiratul ihram imam sampai salamnya. Kekuatan kualitas zikirnya itu. Salat, zakat juga begitu. Itu kan membantu kekuatan jiwa kita. Hati orang jadi tenang dan tentram berbanding kejujuran dan keikhlasannya, dan konten besarnya dan tepatnya momennya, suasananya tepat, dia mengeluarkan, sangat dihajatkan keikhlasan dia. Puasa juga begitu. Coba dengan renungkan, apakah sama ketika dia menahan tadi, dia sudah sahur, kemudian sejak terbit fajar sampai nanti matahari tenggelam, menahan sesuatu yang bisa membatalkan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apakah sama nilainya masing-masing orang? Enggak. Berbanding, tujuan pokoknya adalah li iqamati dzikrillah, agar dia isi detik-detiknya dia sampai menahan diri walaupun tidak kelihatan orang, tidak diakui orang, tidak makan, itu berbanding dengan kekuatan zikir dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji juga begitu. Pokoknya seluruh syariat rukun Islam yang 5 itu untuk apa coba? Misalkan kita menjatuhkannya dari tempat ihram, untuk menjatuhkan ihram dari mikot, kemudian sampai misalkan tawaf langsung masuk Masjidil Haram, tawafnya putar-putar Ka'bah, itu ngapa? Kemudian jalan-jalan dari Safa dan Marwah itu ngapa? Kalau ditambah lagi ketika misalkan haji dia melempar jumroh setiap hari sampai 3 hari
Kemudian dia wukuf di Arafah itu suruh ngapa? Hanya duduk-duduk di tenda seperti itu. Ataupun juga ritual-ritual dalam manasik yang lain itu apa tujuannya? Semua syariat ibadah itu tujuan pokoknya disyariatkan adalah liiqamati dzikrillah, untuk menegakkan kokohnya orang zikir kepada Allah. Itu. Kalau itu kuat para bapak, sudah kita resistensi kita akan jadi kuat, maknawiyat kita tinggi, kemudian jelas Allah itu tenteramkan pada diri kita. Itu lewat itu. Maksud kami, orang itu kalau senang yang dipegangkan hatinya tuh dada. Dia bangga, aku bersamamu. Itu berarti saya senang. Orang bangga, senang, gembira itu yang bukan punggungnya, bukan tubuh mana yang dipegang. Yang dipegang di hati. Itu maksudnya aku cinta kamu. Hatinya dipegang. Dia senang. Kegembiraan itu berarti isyarat secara kodrat alam pun itu orang tahu kalau tempat bahagia itu di hati. Lah ngapain mereka berpayah-payah? Ya Allah, mencari ketenteraman kayak orang kafir, alladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Bermewah-mewah dalam segala urusan yang sampai haknya hati itu tidak pernah dipikirkan. Cukuplah coba para bapak renungkan ayat yang terus kita dengar itu loh. Ihdinas siratal mustaqim. Kita setiap hari bahkan setiap saat minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami pada hidup ini jalan yang lurus. Yang jalan itu menghubungkan kita di dunia itu sampai nanti masuk surga. Kalau dia bisa mampu menapai jalan siratal mustaqim di dunia, dia pasti akan Allah selamatkan ketika menapai jembatan yang dibentangkan di atas neraka menuju surga itu. Itu janji Allah. Lama nggak direnung-renungkan. Allah terangkan kan siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah telah Kau beri nikmat alaihim atas mereka itu. Siapa mereka? Ada 4 itu. An-Nisa 69 itu. An'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Mari kita telaah jalan hidupnya 4 orang ini. Jalan hidupnya para nabi, minan nabiyyin, siddiqin orang yang jujur dan benar hatinya, wasyuhada orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh telah mendahului kita. Jalan itu adalah jalan yang telah, sedang, dan terus akan nanti ditapai oleh orang-orang 4 itu sampai hari kiamat, agar kita tidak merasa sendirian. Nah itu kan intinya nikmat taat dan ibadah dalam hidup, semuanya dipakai untuk ibadah. Nah itu diberi nikmat benar, itu nikmat ibadah dan nikmat ketaatan dalam hidup ini. Lah perhatian orang itu tentang urusan itu kuat, sudah. Dunia itu seperti halnya kalau para bapak naik pesawat, di atas pesawat melongok takdirnya duduk di pinggir dekat jendela, lihat dunia itu sangat kecil, tidak ada nilainya di bawah sana itu, walaupun itu gunung tuh. Itu sudah kecil hingga akhirnya dia paham, dijadikan laluan jembatan untuk masuk surga. Itu sahabat-sahabat Nabi seperti itu. Itu pun maksud kami sahabat Nabi yang sudah radhiyallahu anhum, Allah sudah ridho, itu lumrah. Maksud kami agar kita nanti tidak kecil hati, tapi tetap mendekatkan diri dan menelaah jalan hidupnya orang-orang yang menempuh hidup siratal mustaqim itu. Sahabat pun qalu, ya Rasulullah, nahnu idza indaka nata'awwadu wa nu'min, wa idza dhahabna ila ahlina nasina. Ya Allah, ya Rasulullah, gimana kami ini kalau dekat dengan kamu, berkumpul, ada majelis seperti ini, itu indahnya akhirat dan hati khusyuk, tumakninah, ingat surga yang jelas, itu iman kami kuat ya Rasulullah. Tapi kalau nanti sudah urusan pribadi-pribadi, dhahabna ila ahlina, kami kembali kepada keluarga, ketemu istri, ngurus ini, urusan sama istri, urusan dengan anak-anak kami, urusan pekerjaan kami, perniknya dunia, akhirat itu kok redup-redup ya Rasulullah. Nabi pun menjawab saatan. Ya memang iman itu begitu, itu suatu yang lumrah.
yazidu wa yanqus. Saatan-saatan. Makanya maksud kami dibantu dengan apa? Zikrullah. Aktivitas kita, aktivitas urusan keduniaan, tapi kalau jiwanya diarahkan untuk akhirat, itu ibadah. Makanya tidak ada celah satu detik pun orang mukmin itu kayak sekuler. Ibadah itu tempatnya di masjid ini. Kalau di pasar ketika berdagang dan niaga, nongkrongi dagangannya bukan ibadah. Ketika dia bekerja di kantor itu bukan ibadah. Bukan seperti itu. Seluruh rangkaian aktivitas hidup sepanjang muqbilan ilallahi azza wa jalla, diridhoi oleh Allah zahiran wa batinan, itu ibadah. Lah itu dibantu kuatnya jiwa kita dengan zikir tadi. Dengan zikir itu. Sudah, itu saja. Kekuatan ini, mari maksud kami ini obat. Pendekatan secara jiwa di samping apa itu prosedur kesehatan para dokter yang diarahkan pada kita itu harus kita tapai. Tapi pendekatan jiwa ini sangat mempengaruhi kita dalam menghadapi sebuah permasalahan. Paling akhir sudah tadi. Ini kita sudah termasuk mudah-mudahan al-dzikir. Matahari terbit tadi, matahari sudah terbit masuk adzan subuh. Terus tidaklah makhluk Allah itu kok tidak sampai sabbahahullahu, tidaklah zikir kepada Allah kecuali pasti dia itu setan atau anak manusia yang ghabi, yang pandir, idiot dan goblok. Ketika matahari terbit kok dia tidak zikir, tidaklah manusia itu berarti manusia yang bodoh dan itu setan. Itu sampai ada hadis pun seperti itu, kekuatan zikir dan urgensinya zikir. Antara permisalan seperti orang yang hidup dan orang yang mati itu. Wallahu a'lam bishawab. Itulah buat sekalian sebagai penegas beberapa pemandangan yang ditampakkan kepada Nabi kita di peristiwa Mi'raj beliau. Mudah-mudahan menguatkan hak kita di suasana-suasana yang kalau kita rasakan butuh kekuatan jiwa yang sangat kuat. Wallahu a'lam bishawab. Aku lu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.